Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, walaupun dalam masa pandemi ini proses belajar masih dari rumah, kalian harus tetap semangat, oke? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu bab matriks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal apa itu matrik, ordomatrik, dan jenis dari matrik-matrik itu sendiri. Oke, sebentar. Bab matrik. Definisi dari matrik. Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matrik disebut sebagai elemen-elemen matrik. Kemudian penamaan atau notasi matrik biasa dituliskan dengan huruf kapital. Oke, contohnya kalian lihat di sini ada matrik A. Nah, penamaan matrik di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada elemen matriknya, angka-angkanya yaitu 2, 1, 3, 3, 4, 2. Nah, kalian lihat ya, ini adalah kumpulan dari suatu bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada baris pertama, itu angkanya 213, baris kedua 3, 4, dan 2. Kolom pertama yaitu 23, kolom kedua 1, 4, kolom ketiganya itu punya angka 3, 2. Oke, kemudian ada contoh selanjutnya, kita punya matrik B. Matrik B di sini terdiri dari 3 baris ya. Ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Kolomnya ada 2. Ini kolom pertama, ini kolom ketiga. Kolom kedua, maaf ya. Oke. Ordomatrik. Nah, jika banyak baris suatu matrik adalah M dan banyak kolom suatu matrik adalah N, maka matrik tersebut memiliki ordomatrik atau ukuran M dikali N. Nah, ini tidak usah kalian kerjakan, tidak usah kalian selesaikan, atau tidak usah kalian kalikan ya, cukup penulisan saja M dikali N. Nah, pada contoh di slide sebelumnya, matrik A mempunyai ordo 2 kali 3, sedangkan matrik B mempunyai ordo 3 kali 2. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita di contoh ya, matrik A. Nah, di sini ada baris, sebentar. Di sini kan ada baris, ini baris pertama ya. Baris pertama 213 di sini. Oke, di sini baris pertama. Nah, di sini ini adalah baris kedua. Nah, kolomnya ada 3, 1 ya. Ini kolom yang ini kolom kedua, yang ini kolom ketiga. Nah, di sini ordonya baris kali kolom. Karena barisnya ada 2, berarti di sini ordonya 2 dikali 3. Nah, barisnya 2, kolomnya 3. Jadi, matrik A ini mempunyai ordo 2 dikali 3. Kemudian, kalau matrik B berarti matrik B-nya kita lihat ya. Matrik B di sini barisnya ada, di sini barisnya ada 3 ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada 2, 1, kolom kedua. Berarti ordonya sama dengan 2 kali 3. Oke, nah gitu ya. Paham ya tentang ordo? Oke, kita lanjut ya. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke.
tadi tentang order ya. Sudah jelas ya. Kemudian sekarang elemen matrik. Elemen matrik dinotasikan dengan huruf kecil sesuai dengan penamaan matrik dan diberi indeks IJ. Indeks tersebut menyatakan posisi elemen matrik yaitu pada baris I dan kolom J. Nah, contohnya di sini saya punya matrik B. Matrik B di sini karena matrik B berarti di sini elemen matriknya huruf B kecil ya. B11, B12, B21, B22, B31, B32. Nah, di sini nilainya atau angka-angkanya B112, B213, kemudian 1034. Nah, di sini keterangannya ya. Nah, B21 kalian lihat di sini ya. Ini kan B21 ya. Itu di situ nilainya adalah 1. Nah, kalau misalnya kita bacanya gini, elemen matrik B yang berada pada baris kedua, B21 adalah elemen matrik B yang berada pada baris kedua kolom ke-1. Nah, kalian lihat nih, B21. Berarti dia artinya dia elemen matrik B yang ada di barisan kedua, ya kan? Ini barisan kedua ya. Kemudian kolom ke-1. Makanya namanya adalah B21. Nah, kemudian kalau B32 yang ini ya. Kalau B32 berarti artinya dia elemen matrik B yang berada pada baris ketiga kolom kedua. Gitu ya. Kemudian jenis-jenis matrik. Ada matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang hanya mempunyai satu kolom saja. Oke, dia punya satu kolom aja. Kita contoh ya. Oke, kita kasih contoh. Misalnya di sini namanya matrik K. Bebas ya, kalian mau namainnya matrik apa aja. Oke, di sini angkanya misalnya 1, 2, 3. Oke, nah, lihat ya. Nah, di sini matrik, kita punya matrik K, hanya satu kolom saja. Satu kolom, sedangkan barisnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini disebut matrik kolom, karena terdiri dari satu kolom saja. Nah, selanjutnya ada matrik baris. Nah, matrik baris adalah kebalikan dari matrik kolom. Nah, kalau matrik baris yaitu hanya mempunyai satu baris saja. Oke, contohnya misalnya di sini matrik B ya. Matrik B sama dengan 1, 2, 3. Karena dia hanya punya satu baris aja, maka dia disebut matrik baris. Kemudian jenis matrik yang selanjutnya itu matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Jadi kalau misalnya kolomnya ada 2, berarti barisnya juga harus 2. Atau kolomnya 3, berarti barisnya juga harus 3. Kolomnya n, berarti barisnya juga harus ada n gitu ya. Jadi dia bentuknya nanti persegi. Oke, contoh ya. Oke, saya kasih contoh. Nah, di sini misal matrik P sama dengan ambil barisnya 3 baris ya. 4, 2, 1. Sorry. Terusnya sini matrik P 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Nah, kalian lihat. Nah, di sini barisnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kolomnya juga harus ada 3 kalau mau disebut sebagai matrik persegi. Nah, kalau misalnya 2, barisnya 2, berarti kolomnya juga harus ada 2. Jadi harus sama, antara baris dan kolom itu harus sama. Gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya, jenis matrik yang selanjutnya adalah matrik diagonal. Nah, matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen-elemen matrik selain diagonal bernilai 0. Nah, kalian lihat ya, misalnya dari sini ya, dari matrik persegi ini, elemen diagonalnya kan ini ya, 1, 1, 2. Ya, garis miring ini ya, diagonalnya adalah 1, 1, 2. Nah, selain 1, 1, 2, berarti elemen yang lainnya itu harus bernilai 0. Kita tulis ya. Kita tulis, misalnya kita ambil dari matrik P ini ya. Oke, berarti matrik, kalau kita mau jadikan matrik P ini sebagai matrik diagonal, jadinya gini. Nah, 1, yang angka 2-nya kita jadikan 0, angka 3-nya kita jadikan 0. Kemudian 3, maaf. Ini kita jadikan 0 ya. 0, ya di sini 1, di sini 0, kemudian 0, 0. Nah, gitu ya. Nah, di sini elemen diagonalnya 1, 1, 2. Selain itu harus bernilai 0. Ya. Kemudian lanjut ya. Lanjut. Jenis matrik yang selanjutnya ada matrik skalar. Matrik skalar adalah matrik diagonal yang memiliki elemen-elemen diagonal yang bernilai sama. Jadi matrik diagonal, tapi bilangan atau nilai dari diagonalnya harus sama. Ya, kalau tadi kan nilai diagonalnya 1, 1, 2. Nah, kalau di sini nilai diagonalnya harus sama. Ya, kalau misalnya angka 2 berarti semuanya angka 2. Contoh ya, matrik S. Saya kasih nama matrik S sama dengan di sini misalnya angka 2 semuanya ya. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Nah, ini disebut matrik skalar karena dia matrik diagonal, tapi angka diagonalnya ini nilainya sama, yaitu angka 2. Gitu ya. Jadi harus sama. Kemudian matrik segitiga atas. Ada matrik segitiga atas adalah matrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kalian lihat nih. Di sini matrik segitiga atas, contoh ya. Matrik segitiga atas, misalnya di sini namanya adalah matrik A. Matrik A-nya di situ 2, 2, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 1. Nah, ini ya. Tulisannya jelek ya. Harap dimaklum ya. Nah, di sini disebut matrik segitiga atas. Kenapa? Karena di sini di bawah diagonal, angka di bawah diagonal itu bernilai 0. Nih, kalau misalnya kalian lihat ya, ini yang di atas ini membentuk segitiga. Tuh, ya kan? Nah, makanya disebut segitiga atas karena segitiganya ada di atas gitu. Nah, kebalikannya, ada matrik segitiga bawah. Berarti yang di bawah elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini kebalikan dari sini ya. Kebalikan dari sini. Oke, kita tulis ya. Misalnya di sini matrik B. Nah, ini yang ada
angkanya nih segitiga bawah. Ya. Jadi membentuk segitiga dan segitiganya ada di bawah. Nah, makanya disebut matriks segitiga bawah. Gitu. Oke. Nah, jenis yang selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu yang kayak gimana sih? Matriks diagonal yang elemen diagonalnya bernilai 1, maaf. Nah, jadi kalau misalnya matriks skalar itu harus angkanya bernilai sama, tapi nggak boleh angka 1, karena kalau misalnya angkanya 1 atau nilainya 1, itu disebutnya matriks identitas. Begitu ya. Jadi matriks identitas itu biasanya punya simbol tersendiri. Nah, kalau misalnya ordonya 2 kali 2, nah berarti I2. Nah, I2 itu berarti ordonya 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Nah, kalau ordonya 3 kali 3, I3 ya. Berarti 1, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya I4, matriks identitas ordonya 4 kali 4. Kalau misalnya I5, jadi kalau misalnya matriks identitas itu simbolnya I. Berarti ordonya 5 kali 5. Gitu ya. Nah, masih ada lagi enggak? Oh, ada. Sebentar. Kemudian selanjutnya kita ada punya matriks transposmatik. Nah, transposmatik adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Nah, bingung nggak? Oke, contoh ya. Kita kasih contoh. Biasanya kalau misalnya habis contoh, biasanya langsung paham. Kita punya matriks S. Di sini matriks S sama dengan 214, 326. Barisnya ada 2 ya, 214. Baris keduanya 326. Nah, ini kalau misalnya kita tulis, matriks transpos dari S-nya adalah 2, 3, 1, 2, 4, 6. Nah, jadi yang 2, 1, 4, yang baris pertama, ini jadi kolom. Jadi ditulisnya di sini kolom pertama. Nah, baris keduanya jadi kolom kedua. Nah, kebalikan nih. Kolom, yang tadinya kolom, 2, 3 jadi baris. Yang tadinya kolom kedua jadi baris kedua. Yang tadinya kolom ketiga jadi baris ketiga. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita ke latihan. Tentukan matriks transpos dari matriks berikut. Yang nomor pertama, oke, kita punya matriks F, itu elemennya adalah 5, 3, 2, 7. Oke, kalau kita coba kerjakan ya. Oke, berarti matriks transposnya di situ 5, 3. Jadi kolom ya. Nah, kemudian baris keduanya jadi kolom kedua. Jadi transposnya 5, 2, 3, 7. Ya. Kemudian soal yang kedua ada matrika 4, 7, 5. Nah, kalian lihat nih sebelumnya ya. Ini termasuk jenisnya jenis matrik apa? Matrik kolom karena terdiri dari satu kolom saja. Oke, sekarang kita coba transpos ya. Kita tulis matrik transposnya. Berarti karena di sini matriknya K, berarti K transpos sama dengan, nah, jadi baris-barisnya jadi kolom. 4, 7, 5. Nah, itu ya. Oke.
Kemudian, nah paham ya? Oke, yang ketiga. Ketiga, ada matri P 81323442. Nah, di sini berarti kita kerjakan. Ada P transpose sama dengan 8, 1, 3, 2, 3, 4. Nah, di sini yang baris ketiga jadi kolom ketiga. 4, 7, 2. Paham ya? Oke. Nah, sampai sini paham? Oke, nanti kalian boleh bikin matrik suka-suka kalian, kemudian kalian coba untuk transpose, gitu ya. Nah, hari ini mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan hari ini. Nanti next kita lanjut ke operasi aljabar pada matrik. Jadi nanti akan ada video selanjutnya tentang operasi pada matrik. Oke, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap di rumah saja. Semangat belajar dari rumah. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.